Shalom semuanya. Saudara, kita bersuka cita kita boleh disertai oleh Tuhan sampai hari ini. Amin. Boleh ya, lambaikan tangan saudara, engkau yang disertai oleh Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Satu hal kita harus percaya, setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita pasti akan digenapi. Malam hari ini adalah waktu yang terbaik untuk engkau memuji dan menyembah Tuhan. Karena saudara ingat, pada saat nanti kita berada di surga nanti, hanya ada doa, pujian, penyembahan siang dan malam bersama-sama. Siapa yang disembah? Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Bersama-sama kita katakan, ku nantikan
janji Allah digenapi dalamku. Harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang percaya katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang percaya engkau menerima janji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang percaya katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bersama-sama kita katakan, yang ku tahu benar ya Tuhan, benar ya Tuhan, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya. Benar ya Tuhan. Ora para segala bala. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, biarlah kami mengimani Tuhan, sesuatu Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya seturut dengan firman-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Biarlah para wanita yang mengasihi Tuhan pujikan dari awal. Benar ya Tuhan, inilah para kekasih-kekasih-Mu yang mengasihi Engkau. Mari kita bersama-sama kita katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu
saudara percaya sesuatu sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sebuah persoalan, permasalahan sakit, penyakit atau ekonomi, tetapi percayalah melalui kuasa Tuhan, mujizat sedang OTW untuk menghampiri engkau. Yang percaya boleh nampakkan tangan sekali lagi. Mari perdengarkan suaramu kepada surga. Mari perdengarkan suaramu kepada surga. Kita katakan, yang ku tahu yang ku bagiku setulus kasihnya, bagiku setulus kasihnya, bagiku. Haleluya. Hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami mau meninggikan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang layak. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami para umat-Mu yang mengasihi Engkau, kami tahu mengucap syukur, kami tahu berterima kasih kepada Allah kami, Allah yang sangat baik. Oh Jesus, banyak menyembah, banyak menyembah, banyak bersyukur. Allah yang sangat baik itu sedang hadir di tengah kami. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah putra-putra-Mu, kami adalah anak kesayangan-Mu. Berikan kepada kami hati hamba, hati yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Mari masing-masing dengan Tuhan, mari masing-masing dengan Tuhan. Bukanlah engkau dengan orang lain, tetapi engkau dengan Tuhan. Pada waktu sedang mau menyembah Tuhan, itu adalah waktu favorit Tuhan, waktu perkenanan Tuhan. Oh Jesus, haleluya.
Ajar kami untuk terus beriman bahwa kami terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat nanti kami berpulang, roh kami kembali kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami belajar pada malam hari ini menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kami menyembah dalam roh kami. Biarlah roh kami yang berdoa kepada Allah. Pura bala sekala bala 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 bala. Pura bala sekala bala 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 bala. Kira bala sekala bala bala bala. Pura baba 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 sekala bala 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 bala. Jesus, Jesus. Pura baba bala sekala bala 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 bala. Para segala bala 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 bala. Ora ba 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 ba. Mari kita katakan Yahweh Rafa Elohim. Yes. Ola bala 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 bala. Adonai you manifest himself. Ola bala 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 ya. Kami mau meninggikan Raja kami, Tuhan kami. Mari sembah, mari sembah Allah Rafa, Yahweh, Jireh, Shaddai, Adonai. Allah yang sangat baik. Yahweh
percaya Allah Elohim, Allah Shade, Allah Jireh, Allah Yahweh ada tempat ini. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita katakan, mari perdengarkan suara kita. Yahweh. Benar Tuhan. Kau mendengar suara umat-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi berikan pujian-Mu. Kau mendengarkan para sekumpulan anak-anak kesayangan-Mu yang meninggikan Engkau atas gereja di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau disukakan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Mari sekali lagi. Kami mau bebaskan roh kami Tuhan untuk memuji-muji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami di bumi seperti di surga. Engkau layak Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu, pengurapan-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada iman, ada harap. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Oh Jesus. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Kalau ada di antara kami hari-hari ini sedang menghadapi lembaga kekelaman, sedang menghadapi badai, kami akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami akan terbang di atas badai masalah kami, sebab kami memiliki Tuhan yang besar. Kalau ada di antara kami yang saat ini sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan supranatural, kesembuhan Tuhan berikan. Oh Jesus.
Kami mau minum air daripada sungai Tuhan. Kau puaskan kami ya Tuhan. Kau yang memuaskan hasrat kami. Kau yang memuaskan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi doa kami. Engkau jawab pada malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak bisa dihalangi oleh kuasa apapun. Ora bala segala bala 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 bala. Oh Jesus. Ora bala 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 bala. Kami berkatakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yes, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersyukur menyembahmu yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang percaya Tuhan mau dekat dengan umatnya boleh lambaikan tangan. Tuhan mau dekat dengan umatnya, amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Saudara, saya sangat diberkati dengan kata-kata ini. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Jembatannya apa saudara? Melalui doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu engkau akan menerima kasih karunia, mujizat daripada Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kuncinya apa? Doa, pujian, penyembahan. Yang mau dekat dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan-tangan. Artinya engkau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersyukur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat
hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu, yes. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kami telah melihat kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan telah turun atas tempat ini. Kami percaya kemuliaan Tuhan telah turun atas rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara online maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite. Di dalam nama Tuhan Yesus, ora bala segala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Oh Jesus, ora bala 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 bala. Biarlah kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Oh Jesus, ora bala 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 bala. Biarlah kami sebentar lagi kami akan bersyafaat. Kami akan berdoa buat bangsa negara kami, juga berdoa buat teman-teman kami, rekan-rekan kami, keluarga kerajaan Allah. Ora bala segala bala bala bala. Kami mau bersyafaat untuk grup JMS, untuk jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ora bala 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 bala. Kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Yang percaya mujizat, lambaikan tangan, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil nama Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Pengabdianku hanya padamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Tuhan boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Ku yakin saat kau berfirman, apa? Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yang merasa aman katakan, ku aman karena kau menjaga keluarga kami, usaha kami ya Tuhan. Karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya mujizat bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, amin, dan dipulihkannya. Yang percaya terima mujizat, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang percaya kau disembuhkan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang percaya kau dipulihkan ekonomimu, keluargamu, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Jesus, ora bala segala bala 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 bala. Oh Jesus, ora bala 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 bala. Saat ini Tuhan kami bersyafaat Tuhan, bersama-sama dengan para umat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mencari wajah Tuhan, dan kami percaya Kau mendengarkan doa dari tempat ini ya Tuhan. Kami percaya telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Hora bara segala bala 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 bala. Bukankah firman-Mu berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Biar Engkau temukan di tempat ini ya Tuhan. Oh Jesus, ola bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Engkau limpahi kami dengan kekuatan-Mu. Engkau limpahi kami dengan kekuatan-Mu. Bagi orang-orang yang bersungguh hati dengan-Mu. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Kami saat ini Tuhan bersyafaat Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita topang bangsa kita, kita doakan bangsa kita, kita berkati bangsa kita. Kita berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online maupun onsite. Juga berdoa untuk grup JMM, jemaat yang Tuhan percayakan dalam grup yang baru ini. Kami percaya biarlah Tuhan Kau mendengarkan seruan doa dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ora bala segala bala bala. Kami saat ini Tuhan bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden dan sekitar jajaran pemerintahan. Dan kami Tuhan bersyafaat Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati bangsa ini, menjauhkan dari hal-hal yang jahat, menjauhkan daripada kerusuhan, menjauhkan daripada perpecahan, menjauhkan daripada radikalisme. Dan kami percaya pemilu tahun 2024 akan berjalan dengan aman dan tertib. Dan presiden yang terpilih adalah presiden yang terbaik daripada Tuhan. Presiden yang toleransi, presiden yang mengayomi seluruh suku, kaum dan bahasa. Hora bala segala bala 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 bala. Presiden yang mengayomi
agama-agama yang ada di Indonesia. Bapak, kami percaya presiden yang terpilih adalah presiden yang daripada Tuhan. Di mana Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang bergabung dalam grup JMN. Berdoa untuk Ibu Ninu yang ada di Bekasi. Berdoa untuk anak Amos. Berdoa untuk Charles. Berdoa untuk Ibu Leni yang ada di Jayapura. Berdoa untuk Ibu Yohana. Berdoa untuk Ibu Febri yang ada di Surabaya. Berdoa untuk Bapak Barnabas yang ada di Jakarta. Berdoa untuk Ignatius Jason-Jio yang ada di Jakarta. Berdoa untuk Ibu Fani yang ada di Jambi. Berdoa Tuhan untuk Nicholas. Berdoa Tuhan untuk Ibu Emi yang ada di Bekasi. Berdoa untuk Elin Wenda yang ada di Papua. Berdoa untuk Bapak Roni yang ada di Bandung. Berdoa untuk Yohanes, anak daripada Ibu Tandri yang ada di Surabaya. Berdoa untuk seluruh anggota JMN. Berdoa untuk seluruh penabur-penabur yang memperhatikan orang lemah, gereja-gereja lemah. Kami percaya ayang api kami tanam dalam rumah Tuhan. Kami tanam buat orang lemah. Kami sedang memiutangi Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk Tuhan anak-anak Tuhan yang beribadah pada malam hari ini secara onsite maupun online. Biar diberkati keluar masuk mereka, diberkati mereka di perjalanan, diberkati mereka di pembaringan, diberkati mereka hasil ternak mereka, apa yang dibuat mereka menjadi berhasil. Kau memberikan gosyen dalam kehidupan mereka. Tanah yang dimana pada waktu Tulah menghantam pada Mesir, Tuhan memberikan Israel sebuah tanah gosyen di mana menjadi padang yang berumput hijau bagi umat Tuhan. Hora para segala bala 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 bala. Hora para segala bala 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 bala. Hora baba 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 baba. Juga berdoa Tuhan untuk para raja-raja Tuhan yang selama ini boleh memberkati setiap pelayan yang ada di GB Soropan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan atas gereja ini. Dan kami percaya Kau membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat, pintu perlindungan, pintu kesembuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Juga berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja, seluruh staf pengembalaan koordinator. Biar kami percaya ini adalah gerejanya Tuhan. Kami tidak meninggikan nama gereja kami, tetapi satu hal yang kami janjikan, hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ora bala segala bala 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 bala. Sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terluka Tuhan akan obati. Yang saat ini hatinya penuh dengan kepahitan, Tuhan akan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan, pengampunan ada dalam kehidupan kami. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Ora baba baba. Biarlah kami masing-masing memiliki iman dalam kehidupan kami. Kami ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kami mau berkata, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran
Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami percaya Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Dan Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Kebaikanmu tidak pernah berakhir untuk setiap kami. Tuhan, jika sebentar kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, mampukan hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu dapat dimengerti oleh setiap umat-Mu yang hadir atau mendengarkan pada malam hari ini. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Malam ini saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar bagaimana untuk kita ini dapat memelihara iman kita. Saudara, Alkitab katakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Jadi kita harus paham bahwa betapa pentingnya iman, ya, betapa pentingnya iman. Saudara, kalau percaya saja itu enggak cukup saudara. Percaya itu berbeda dengan beriman. Iman itu pasti ada suatu tindakan, suatu action. Contohnya saya lagi puasa, saya lapar, menahan lapar. Saya percaya kalau saya makan, saya kenyang, ya kan? Tapi saya enggak makan. Nah, saya masih lapar saudara. Itu saya cuman percaya aja. Tapi kalau saya percaya, saya beriman, saya percaya kalau lapar saya makan, lapar saya bisa hilang. Lah, saya makan dan lapar saya hilang. Amin. Itulah bedanya. Kalau cuman percaya aja, nggak bisa. Tuhan mau kita punya iman, ya. Karena tanpa iman kita nggak bisa berkenan kepada Allah. 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara perhatikan, dikatakan kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan. Nah, saudara, setelah kebajikan ini harus ditambah dengan pengetahuan. Pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambah lagi dengan ketekunan. Dan ketekunan ditambah dengan kesalehan. Setelah kesalehan ditambah kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara ditambah kasih akan semua orang. Saudara, berarti yang dasarnya yang awal kalau bangunan itu yang pertama tadi iman.
Ya kan? Iman ini berada di paling bawah, berada di paling dasar. Fondasi itu harus kuat, akarnya harus kuat, iman kita harus kuat, mendalam dulu. Imannya harus kuat dulu, mendalam sampai kuat. Kalau enggak kuat gampang roboh saudara. Pohon itu kalau akarnya enggak kuat, dia akan gampang tercabut, dia akan gampang untuk dicabut dan mati. Saudara, dan kita lihat, ditambahkan iman, imanmu kebajikan, kebajikan pengetahuan, semuanya ini kita bisa dapatkan dalam firman Tuhan. Nasihat-nasihat tentang pengetahuan, tentang menguasai diri. Kalau saya dimarahin orang, saya harus marah balik atau saya harus berdiam. Ini semua nasihat itu ada pada firman Tuhan. Kalau engkau dipukul pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Engkau dituntut jalan 1 mil, jalanlah bersamanya 2 mil. Itu semua nasihat-nasihat adanya pada firman. Jadi kita dapat menambahkan iman kita dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama. Sampai akhirnya yang paling atas bangunan itu adalah kasih kepada semua orang. Itu kalau kita melekat dengan firman Tuhan. Amin. Yang pertama paling dasar yang harus kuat, ditanam kuat adalah iman. Dan kedua ditambah dengan kebajikan, pengetahuan. Ini akhirnya pada kasih dengan sesama orang. Kasih sesama, kasih kepada semua orang ini menempati tempat yang paling atas. Ibarat kalau pohon itu adalah buahnya yang kelihatan, yang bisa dinikmati, yang bisa dimakan. Itu buahnya. Jadi dari iman kita harus muncul kasih kepada sesama orang. Perintah Tuhan yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Nah, perintah Tuhan yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita ini akan muncul kalau kita melekat, belajar pada firman Tuhan. Nah, saudara, firman itu cuman bisa, iman kita ini cuman bisa bertumbuh dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan setiap nasihat, setiap pengertian, perintah yang ada pada firman Tuhan ini, itulah yang akan membuat kita ini bertumbuh imannya. Kita bisa mengerti. Nah, karena apa? Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Jadi saudara harus hati-hati siapa yang saudara dengar. Nasihat siapa yang saudara dengarkan. Saat saudara ada permasalahan, saudara datangnya minta nasihat kepada siapa, saudara harus hati-hati. Karena iman timbul dari pendengaran. Perkataan apa yang kita dengar, itu kita harus hati-hati. Ya, saudara, karena jelas dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Dari firman, bukan dari yang lain-lain, saudara. Kita juga harus hati-hati. Enggak cuman dengan yang kita dengar, tetapi kita hati-hati juga dengan apa yang kita lihat. Karena iman itu sendiri adalah di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita punya sakit, kita berharap kita sembuh. Nah, kita percaya Tuhan dapat menyembuhkan kita. Tapi yang kita lihat, kita masih sakit. Saat kita ketemu teman kita
kita percaya Tuhan, kita percaya kita bisa sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan. Tapi pergaulan kita, pertemanan kita, lingkungan kita, katakan gak mungkin kamu sembuh, gak mungkin sudah sakit kayak gitu, gak mungkin. Nah saudara, hati-hati, apalagi yang kita lihat keadaan kita juga belum sembuh. Ini harus hati-hati saudara. Siapa yang kita minta nasihat, siapa yang kita dengar, kita harus hati-hati. Jangan itu membuat iman kita redup. Karena iblis sangat ingin menipu kita. Dengan cara apa? Membuat iman kita redup, membuat iman kita gugur, membuat iman kita kandas. Supaya apa? Supaya tadi tanpa iman kita nggak bisa berkenan pada Allah. Kalau kita nggak punya iman lagi, kita kehilangan saudara. Kita kehilangan segalanya dari Allah. Amin. Saudara, jadi kita harus paham. Iblis itu ingin membuat kita, mendesak kita untuk iman kita kandas. Untuk iman kita gugur. Saudara, kita lihat contoh di dalam Markus 5 ayat 23 sampai 42. Saya akan membacakan dengan cepat sambil menjelaskan. Ini cerita tentang Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak Yairus. Nah, dan memohon dengan sangat padanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Stop dulu. Saudara, perhatikan. Iman itu membuat Tuhan itu berhenti dari melakukan aktivitasnya. Tadi dikatakan Tuhan Yesus sedang berjalan berdesak-desakan. Menuju kemana? Ke rumah Yairus kan? Mau pergi ke rumah Yairus. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Tuhan Yesus sedang ada kegiatan. Nah, tapi ada iman yang keluar dari seorang yang sakit pendarahan. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Nah, Tuhan Yesus yang berjalan sampai berhenti noleh. Nah, siapa yang menjamah? Itu luar biasa. Tuh, saudara paham ya? Jadi iman itu sarananya Tuhan untuk bekerja. Mujizat terjadi untuk setiap kita. Amin. Karena yang bisa mengalahkan dunia itu iman kita. Kemenangan yang bisa mengalahkan dunia itu iman kita. Amin. Saudara, lanjutkan ayat yang ke-35. 35 bisa. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, saudara, Yairus tadi mengundang Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi karena Tuhan Yesus berhenti sejenak karena menoleh pada iman perempuan yang sakit pendarahan. Nah, sehingga mujizat itu keluar. Akhirnya tertunda perjalanan Tuhan Yesus. Benar ya? Karena tertunda akhirnya datang kabar. Anakmu sudah mati. Buat apa kamu menyusahkan guru? Nah, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat,
Jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus saat dengar kabar itu, dia bilang, anakmu sudah mati, gak usah nyusahin guru. Tuhan Yesus langsung saudara, dia noleh pada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Begitu Tuhan Yesus tuh menjagai imannya Yairus. Begitu Tuhan Yesus tuh mengasihi Yairus. Begitu Tuhan Yesus peduli kepada Yairus, sampai banyak orang datang kasih kabar, Tuhan Yesus gak hiraukan itu. Tuhan Yesus hanya berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara, ayat yang 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 36 ya, ayat 36 bisa. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 38. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara, ayat yang 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di situ menjadi takjub. Saudara, bahkan Tuhan Yesus tidak hanya melakukan saat orang datang membawa kabar anakmu mati. Saat sampai di rumah Yairus pun banyak orang nangis meratap karena anak itu sudah mati. Tuhan Yesus malah diusir semua orang itu. Diusirnya semua orang itu. Dan dia hanya masuk dengan 3 muridnya dan ayah dan ibu dari anak itu. Demi apa? Untuk menjaga iman dari orang tua itu. Orang tua anak yang meninggal ini. Untuk membuktikan bahwa kasih Allah itu luar biasa untuk setiap kita. Dia tidak mau iman kita gugur. Karena Tuhan mau kita menikmati setiap janji-janjinya. Menikmati setiap janji-janjinya. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Dan yang terakhir saudara, selain kita menjaga dari pergaulan kita, perkataan yang dilihat, yang ada pada setiap kita, Tuhan ingin kita tidak terjebak dengan mengasihi dunia dan segala keinginannya. Karena dunia, persahabatan dengan dunia itu berarti musuh Tuhan, musuh Allah. Tuhan mau kita menjadi dewasa yang bertumbuh, berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Ya puji Tuhan saudara, ya kita bersama-sama kita pertanyakan dalam hati kita juga sendiri. Ya kita katakan, sudahkah kita siap setia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi kita katakan, sudahkah kita siap setia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan
ada kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, menyembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan ada kemuliaan yang kudus. Apa? Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Yes, puji Tuhan. Saudara, ya kalau berbicara mengenai iman saudara, di dalam Ibrani 11 saudara melihat tokoh-tokoh iman ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah membuat bahtera. Ya karena iman, Abraham taat. Ya karena iman, maka Iska sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara, karena iman yang luar biasanya lagi, Yusuf ya sudah memberitakan tentang keluarnya orang Israel daripada Mesir dan memberikan pesan tentang tulang belulangnya supaya dibawa ke tanah perjanjian. Luar biasa enggak? Karena iman. Saudara percaya karena iman surga menjadi bagian saudara. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Ya mari kita berdoa. Kita akan memberikan persembahan. Tuhan kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan disampaikan boleh menjadikan sebuah rema tuntunan dalam kehidupan kami. Karena iman kami percaya kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Karena iman kami percaya surga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan jikalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya persilakan persembahan jalankan, pengumuman bisa ditayangkan. Shalom saudara-saudari terkasih, saya Vanessa Manuela senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 11 Juni yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart Swiss Berlin pada pukul 10 pagi, 12 siang, dan 4 sore. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi dan 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh PDM Adi Surya dari Jakarta. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul 6.30 malam waktu Indonesia bagian Barat yang akan diadakan di GBI Transmart Swiss Berlin lantai 2 X Royal ATK. Firman Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Gereja memulai kembali doa fajar setiap hari Selasa sampai Jumat mulai pukul 4.45 sampai 5.45 pagi. Kami menghimbau kepada pengerja dan jemaat untuk dapat mengikuti dalam doa fajar ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, mari bergabung di Suropati Kids. Suropati Kids diadakan setiap hari Minggu di 2 tempat, GBI Men Armet pada pukul 8 pagi dan GBI Transmart Swiss Berlin pada pukul 10 pagi. Bawa anak Anda untuk belajar cerita Alkitab, main seru, dan ada aktivitas kreatif yang menanti. Mazmur 122 ayat 6 dan 7. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu.
Greatest Holy Land Journey, Mesir, Israel, Jordania, dan Dubai. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land spesial bersama pembimbing rohani Pastor Aven Hardianto, Gembala Jemaat GBI Suropati Malang dan pencipta lagu Janjimu Seperti Fajar. Bersama dengan kami, Pastor Aruna Wiryo Lukito dari Jakarta. Kami mengajak Anda untuk ikut dalam perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian ini selama 12 hari dimulai dari tanggal 20 November sampai 1 Desember 2023. Kita akan mengunjungi tempat-tempat semasa Yesus hidup dan tempat-tempat di mana Yesus mengadakan mujizat. Kuota sangat terbatas. Segera daftarkan diri Anda. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat memberkati Anda. Untuk info dan pendaftaran, hubungi Patricia di 082 3314 53009. Dicari video editor berbakat. Kami membuka kesempatan menarik bagi video editor yang kreatif dan berpengalaman. Selain itu, kami juga mencari individu yang memiliki jiwa kolaboratif, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, dan berkomunikasi dengan jelas. Anda akan bekerja dalam proyek-proyek menarik, mengedit rekaman, menyusun timing, dan menciptakan hasil akhir yang memberkati. Untuk melamar posisi video editor, kirimkan CV dan portofolio Anda ke alamat email hr.gbisuropati@gmail.com. Segera, kami sangat antusias untuk melihat karya Anda dan berpotensi menjadi bagian dari tim kami. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja, seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Suropati, saudara dapat memfollow atau mengikuti akun Instagram gereja dengan nama akun @gbisuropati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di gereja ini sudah ada TikTok. Ya, saudara cari segera GBI Suropati. Saudara, dan saya melihat TikTok yang Tuhan percayakan kepada gereja ini pasti diberkati Tuhan. Ya, amin. Itu juga bisa sarana saudara untuk menginjil. Ya, engkau mungkin melihat saudaramu sedang lemah, engkau melihat saudaramu sedang sakit, engkau melihat saudaramu sedang dalam pergumulan. Forwardkan ke mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan baru. Amin. Yang mau jadi berkat boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita katakan, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya undang saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal, persucian dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk dua kali yang menjemput kita di alam permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.